Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Sobat pemirsa IPTV yang dirahmati Allah, saat ini saya sedang berada di workshop sahabat saya nih, di workshop iDrive. Dan di sebelah saya sudah ada pemuda yang ganteng dan juga sukses dalam bisnisnya. Yuk kita sapa beliau. Assalamualaikum. Ahi Damiri, Masya Allah. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah khair. Masya Allah. Antum gimana tuh kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini pemirsa IPTV juga mudah-mudahan baik semua ya. Dan ini sahabat saya ini termasuk pengusaha yang luar biasa. Bahasanya tahan banting gitu ya. Enggak juga lah. Mas Wahid Damiri, Ya. iDrive ini bidang apa ya? iDrive ini dulu pertamanya di tahun 2006 ini sebenarnya awalnya yaitu cucian mobil berikut dengan ada salon, ada servis. Dulu ada apa namanya servis ringan mobil. Servis ringan ini berupa apa? Oh, ganti oli. Ya, kemudian juga ada apa namanya turun mesin ringan gitu. Tapi qadarullah apa namanya beriringnya waktu apa namanya berubah menjadi sekarang cuci mobil saja gitu. Oh begitu. Jadi pemirsa di awal ini sebenarnya layanannya komplit ya? Ya makanya kita tagline-nya itu sebenarnya car wash and care gitu. Oh, iDrive car wash and care ya. Masya Jadi kan Allah. cuci mobil dan apa namanya perawatannya. Perawatannya gitu. ya, tapi yang ringan-ringan aja. Ya ringan. Kalau yang berat-berat dioper sebelah. Nah, Ahi Wahid Damiri, kenapa kok bisa milih bisnis di bidang ya ini tanda kutip cuci-cuci ya? Iya. Otomotif Ya, lah intinya. sama kayak antum ya. Oh, Masya Allah. Jadi awalnya ini sebenarnya usaha saya ini tidak sengaja Tad. Jadi usaha tidak sengaja nih. iya, usaha tidak Luar sengaja. biasa nih. Jadi kalau pemirsa menyimak ada nggak yang usaha tidak sengaja? Nah, simak dulu nih. Ya, sebenarnya usaha utama Ana itu kan bukan cuci mobil. Basicnya ya. Ya, basicnya bukan cuci mobil, tapi ada usaha keluarga, yaitu sebuah toko besi di Kendal. Gitu, sebuah toko besi di Kendal. Sampai sekarang juga, alhamdulillah masih berjalan. Jadi awalnya tempat ini dulunya itu dikontrakan sama orang tua, menjadi sebuah gudang palet alas itu. Terus kemudian orang tua itu pernah membeli dari temannya, peralatan kecil yaitu ada hidrolis, kemudian ada kompresor dan sebagainya. Terus qadarullah tempat ini kontraknya sudah habis. Kemudian yang mengontrak tuh tidak mau memperpanjang lagi, dia mau pindah. Terus kemudian orang tua, yaudahlah, bapak mau bikin cuci mobil. Memanfaatkan tadi Iya, ada aset-aset alatnya ya, ada alatnya asetnya. tadi ya. Tapi kemudian bapak ini, masya Allah orang yang sibuk gitu loh. Saya sebagai anak laki-laki yang pertama, kemudian udahlah sini saya bantuin untuk mengelola. bukan mengelola, Tat. Jadi untuk membangun, maksudnya Membangun usaha. ya untuk gimana Memanage ini ya, dan sebagainya. karena belum ada rencana juga nanti Ana yang akan mengelola ini tempat ini. Oh begitu. Gitu. Cuma membantu orang tua ini sibuk sekali, jadi tidak ada waktu mungkin untuk ngecek gimana ininya, terus ini cara ininya gimana. Jadi ya membantu saja. Terus kemudian setelah jadi orang tua, ya udahlah jalanin aja gitu. Masya Allah. Memang Ana nggak ada basic bengkel, tidak ada, bukan orang otomotif. Ya nol besar lah untuk masalah otomotif ini. Tapi insya Allah Ana merasa cukup advance untuk menjadi konsumen cuci mobil, karena ya kita kan mungkin sering cuci mobil, jadi cuci di mana mungkin kita pas lagi safar ke kota mana, kemudian kita mencuci mobil. Jadi
tahu lah, maksudnya Iya. pengennya karena ada juga mungkin cuci mobil kok tempatnya nggak ini dan sebagainya, kekurangannya jadi gitu. improve-nya di situ ya. Iya, iya. Inspirasinya dari Iya, situ. iya. Terus berawal tadi kan ada pelayanan care ya atau mobil yang ya dirawat dengan seperti servis, ganti oli. Iya. Itu dapat tenaga ahlinya dari mana itu Wahid Ya, Amiri? itu ceritanya dulu saya masih ya karena dengar belum nggak pengalaman, maksudnya kemudian cari alhamdulillah ada keluarga, masih keluarga. Beliau saat itu berada di Jakarta. Saya tarik ke sini, beliau mau. Terus kemudian sempat berjalan kira-kira 2 tahun 3 tahun. Qadarullah beliau dapat jodoh orang Pekanbaru. Oh, Masya Allah. Jadi sekarang beliau di Pekanbaru. Oh, gitu. Iya, iya, Jadi iya. akhirnya bengkel ditinggal. Jadi ya sudahlah. Saya karena tidak belum mendapatkan pengganti orang yang amanah, saya merasa gitu, terus kemudian ya sudahlah, jalanin cuci mobil aja dulu. Sesuai dengan kemampuan ya, Mas Ya Toto sesuai tuh. kemampuan. Cuma paling ya tinggal ada parfum gitu yang enteng-enteng aja gitu. yang bisa. Pernak-pernik ya, pernak-perniknya. Ya. Masya Allah. Jadi pemirsa, sobat Akhi Wahyu Damiri ini dalam memulai usahanya itu tanpa sengaja. Tapi bukan tanpa sengaja, intinya bukan tanpa sengaja ya, tapi ini bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada seseorang tuh kuliahnya di bidang apa, tapi pada akhirnya juga bukan di tempat ketika menimba ilmunya, begitu ya. Anak juga bukan ini. Oh, gitu. Anak teknik elektro. Luar biasa. Teknik elektro akhirnya bukanya laundry mobil ya. Masya Allah. Nah, Akhi Wahyu Damiri, tadi perjalanan itu sejak 2006 ya? Ya, 2006. Berarti statusnya sekarang sudah menjadi pengelola dong? Kan sudah lama nih. Iya, pengelola. Masya Allah. Jadi, sahabat pemirsa, bahwasannya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala jelas, tidak disangka-sangka, dan bagaimana kita menyikapinya, begitu ya, Hiya. Sehingga sobat pengusaha muslim Islamicpreneur TV, jangan sampai kita berpikiran bahwasannya kalau kita ingin sesuatu itu ya prosesnya itu saklek, tidak. Padahal dari Allah Subhanahu wa taala maunya seperti apa, tinggal kita menjadi aktornya aja. Gitu ya, Hiya. Ya, nah, selama dari 2006 itu kan pasti ada kendala ya, Akhi Wahyu Damiri. Apalagi antum kan bukan di bidang yang otomotif dan sebagainya. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman kendala yang bisa diceritakan oleh pemirsa Islamicpreneur TV? Ya, banyak sih kendalanya. Salah satu aja deh. Salah satunya yaitu dulu ketika qadarullah dulu masih belum mengenal adanya riba. Oh, Masya Allah. Ya, jadi dulu masih mengandalkan riba, jelas pinjaman bank. Gitu. Sempet ya terjerumus ke sana? Ya, terjerumus ke riba. Kenapa sampai mau terjerumus ke riba itu alasan utamanya apa? Apa karena dunia atau gimana itu? Atau pengen cepat kaya raya tuh? Atau pengen cepat naik haji? Kan ada nih kasus-kasus sering. Ini mohon maaf ya, tukang bubur cepat naik haji ya? Enggak ya, jadi ya paradigma kita semua ini kan usaha ini nggak mungkin berjalan tanpa adanya pinjaman dari bank. Gitu. Mindsetnya masih seperti itu ya? Dulu masih begitu. Jadi kita ini, dan bahkan sampai sekarang aja masih banyak saudara-saudara muslim kita yang masih berpikiran begitu, mindsetnya begitu. Jadi usaha gimana? Nggak ada modal, nggak ada ini, ya udah pinjam bank aja kan gitu. Atau karena memang sekarang ini memang ya untuk mencari kepercayaan itu memang susah kan gitu loh. Betul. Karena belum tentu kita pinjam sama keluarga sendiri aja belum tentu dipercaya. Dipercaya kan gitu. Nah makanya karena untuk memulai ini aja tidak jelas membutuhkan modal yang banyak kan gitu loh. Pertama kali modal itu berapa sih, Akhi Wahyu Damiri? Karena dulu renov ini tempat ini, dan karena ternyata alat-alat yang dulu dibeli orang tua itu
ada beberapa yang tidak bisa dipakai. Jadi harus beli baru, terus kemudian renov tempat ini ya dulu total ada mungkin sekitar 200-300 juta. Oh, Masya Allah, lumayan besar ya? Iya. Apakah besar. sejak awal itu sudah terjerumus riba atau memang di perjalanannya? Di perjalanannya. Di perjalanannya. Di perjalanannya. pemirsa. Jadi, Masya Allah ya, Sobat Islamic Partner TV, Rasulullah SAW itu sudah berkata, Ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham. Celakalah ya, hamba dinar dan hamba dirham. Sehingga kadang-kadang kalau kita memikirkan dunia, dan kalau kita pinjaman A, B, C, D, ya ini kan termasuk dalam sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, riba itu. Ya, dan itu harus benar-benar kita hindari. Karena banyak sekali ya dari tayangan-tayangan kami selama ini pun juga tidak sedikit yang mengeluh atau bahkan yang terumus terhadap riba dan pada akhirnya tidak baik gitu. Ya. Masya Allah, ini pengalaman yang luar biasa ini. Ahibahidif ini mudah-mudahan Sobat Islamic Partner TV ini tidak merasakan atau menghadapi hal yang sama. Ya, mudah-mudahan ya. Kalau toh saat ini sedang menghadapi yang sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera bertobat dan mendapatkan pertolongan Allah dan amin. Masya Allah. Ayo Damiri, dengar-dengar antum kan pecinta kopi nih. Iya, saya. Katanya juga mau bikin kopi kekinian. Apa sudah bikin atau belum nih? Sudah, alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Itu pun juga tidak sengaja. Tidak sengaja. Betul, tidak Dua sengaja. kali. Alhamdulillah tidak sengaja. Jadi awalnya itu memang Yana memang pencinta kopi gitu loh. Pencinta kopi. Sering dulu itu ketika majelis dengan teman-teman, dengan sohib, kemudian datang mungkin duduk di kajian para asatid. Ana suka bawa kopi sendiri, kopi racikan sendiri. Ya, racikan. Wih, Masya Allah. Jadi memang di rumah ada grinder, terus kemudian ada alat-alat kecil, kemudian Yana bawa aja karena kemudian ya bagi-bagi aja pas di majelis ya, tadi di ya. majelis Masya begitu. Allah ya. Luar biasa nih pemirsa. Jadi beliau itu pecinta kopi dan juga senang berbagi, gitu ya. Terus ya itu dari teman-teman, udah buka aja. Ini kopi antum enak sekali kan gitu. Masya Allah. Jadi udah Ana masih belum pede, belum pede. Jadi alhamdulillah kemarin baru awal tahun ini, baru awal tahun 2020 ini ya sudah Bismillah diniatin gitu. Akhirnya bukalah kedai atau apa sifatnya nih? Atau PO? PO. Oh, PO. Masih gitu. dari rumah belum punya kedai. Tapi ya alhamdulillah mulai dari Instagram aja, terus kemudian dari temen, terus akhirnya jadi mulut ke mulut gitu. Masya Allah. Ya, jadi pemirsa ini produknya Ahi Wayu Damiri. Selain beliau juga bisnis di bidang car wash tadi, dan ini juga salah satu produknya beliau. Ini kopi yang apa ini judulnya nih? Jadi ngopi. Jadi ngopi, Masya Allah. Jadi kalau cek kita aja di Instagram. Nah, kalau kita ada pertanyaan, Assalamualaikum bro, jadi ngopi nggak? Gitu ya? Gitu maksudnya. Luar biasa. Yang penting ngopi dulu. Ini varian yang kopi susu ya? Ya. Ada varian berapa sih, Ahi? Sementara cuma ada baru satu varian kopi susu. Terus kemudian ada juga ya kopi hitam. Jadi cuma kopi susu dan baru kopi hitam aja gitu. Masya Allah. Baik, Ahi Wayu Damiri, ini pemirsa dari tadi sudah menyimak banyak ya perjalanan bisnis antum hingga dari car wash sampai kopi ya, dan mudah-mudahan menjadi inspirasi. Nah, sobat pemirsa ini juga pengen dong dapat motivasi. Bagaimana sih berbisnis ya yang sesuai syariah dan juga tidak melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, bagi sobat-sobat Islamic Partner TV, bagi yang ingin memulai usaha, salah satu tips dari saya adalah ketika mulai usaha itu adalah kita serahkan sama Allah. Kemudian yang terpenting adalah bertakwa sama Allah sesuai dengan syarat-syarat Allah dan syarat-syarat Rasulullah SAW. Dan yang terpenting lagi yaitu jauhi riba, jauhi segala maksiat, karena salah satu pintu maksiat yang akan kita lakukan itu akan membuka
pintu maksiat yang lain. Kemudian bertanyalah kepada para pelaku bisnis, pelaku usaha, dari teman-teman pengusaha muslim yang sudah berjalan, yang sudah sukses. Banyak dari kita, dari para pengusaha, dan banyak juga para asatid, para ustadz yang sukses, mereka juga berdakwah dan juga sukses dalam menjalankan usahanya. Masya Allah, luar biasa ini motivasinya. Sampai tersentuh nih, sobat pemirsa juga begitu ya. Yang pertama, jangan sampai tergiur terhadap riba. Ya, betul. Yang kedua, serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang-orang soleh, para ustadz, para alim, dan juga para penuntut ilmu dan sebagainya, sehingga usaha kita diberkahi. Dan yang paling terakhir nih, jangan lupa ayo dukung ya pengusaha muslim Indonesia. Beli produk-produk mereka, jangan beli produk-produk yang lain. Begitu ya, Masya Allah. Nah, Ahi Wahyuda Miri, dari tadi kita belum ngobrolin nih, kalau sobat pemirsa itu pengen dapat produknya antum, kemana nih kopinya? Nah. Kalau kopinya bisa cek di Instagram, dicari aja Jadi Ngopi. Di Instagram insya Allah sudah ada, di sana juga ada kontaknya. Kemudian setiap Senin dan Kamis insya Allah ada pengiriman gratis seluruh area kota Semarang. Oh, Masya Allah. Nah, tanpa ada minimal order. Masya Gitu. Allah. Jadi dari kemasan 250, 500 sampai 1 liter. Iya. Masya Allah, luar biasa. Jadi silakan sobat pemirsa yang pengen nyobain kopinya asli racikan sendiri tanpa embel-embel yang lain, pesan. Terus kalau mau nyuci gimana, Ahi? Nyuci bisa datang di bawah ini deh, ya. Bisa Alhamdulillah ini ada di daerah Ngalian Semarang, ya. Nah, jadi ada promo, ada beberapa promo tadi. Oh, Masya Allah, silakan Ya, disampaikan. Ada promo itu bagi ambulan. Oh, Ambulan anak cuci gratis. ambulan gratis. Ya, cuci gratis. Terus kemudian untuk para ustadz yang mau nyuci juga gratis, Tad. Masya Allah, alhamdulillah Ya. sebentar lagi kalau saya jadi ustadz gratis. Antum gratis itu. Oh, Masya Allah, luar biasa pemirsa. Ya. Ada lagi promonya? Udah itu aja. Masya Allah, sobat pemirsa. Satu lagi. Apa? Anak ada promo itu ini dari awal, Tad. Dari awal buka usaha? Dari awal buka usaha. Bahkan mungkin dulu awal-awal tuh sepertinya baru pertama di Semarang, tapi sekarang sudah banyak beredar ya? Banyak beredar, yaitu garansi hujan. Oh, garansi hujan. Garansi hujan tidak mengenal musim. Jadi mau musim kemarau, musim hujan sama musim aja. hujan sama aja. Jadi intinya berapa hari garansinya? Jadi keluar 1 kali 24 jam. Jadi 1 kali 24 jam ketika sobat pemirsa nyuci di iDrive, terus keluar terus kehujanan, ya tentu durasinya 1 kali 24 jam. 24 jam. Boleh masuk lagi dan cucinya gratis. Atau memang mungkin keluar terus kemudian nyampe rumah tidak puas, ya bisa balik lagi, cuci gratis. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan bisnisnya berkah, Amin, Ahi Wahyuda amin. Miri Baik, terus Allah. berlimpah dari Allah Amin, Subhanahu wa taala Masya Allah. dan mendapat juga memberikan manfaat dan inspirasi bagi Insya sobat Allah, pemirsa. Terima kasih banyak Ya. Ahi Wahyuda Miri, jazakallahu khair. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Alhamdulillah sobat pemirsa Islamic Planner TV, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Tonton terus tayangan-tayangan kami, jangan lupa subscribe, lonceng, like, komen, dan share seluas-luasnya. Bercita-cita untuk sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Barakallahu fikum, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ahi Wahyuda Miri, ini ada 5 quick question ya. Nah, sobat pemirsa silahkan disimak nih jawaban-jawaban dari Ahi Wahyuda Miri. Bisa nggak dia jawab pertanyaan dari saya? Paling susah ya. Oke, kita mulai. Bismillah. Oke. Yang pertama, nyuci mobil atau nyuci piring? Cuci mobil. Masya Allah. Diperintah atau memerintah? Diperintah. Usaha ramai tidak berkah atau usaha sepi berkah? Sepi berkah. Makan bareng teman atau makan bareng keluarga? Makan bareng keluarga. Telepon atau pizza? Telepon. Masya Allah, luar biasa. Kalau bisa dinilai, silahkan. Sobat pemirsa, nilai sendiri nilainya berapa. Begitu ya, Wahyuda Miri ya. Masya Allah, terima kasih banyak.